Saya nggak paham, kan udah saya bilang. Itu bukan Ibrani, itu Yunani, Bang. Ibrani atau Yunani tulisannya atau Arab, saya nggak paham. Kan udah saya Iya, bilang. Saya Arabnya nggak sosokan. berarti. Tapi Jadi gini, Bang. Jadi ajaran-ajaran abang ini Pak daripada keimanan saya paham. tadi kan abang taping tuh, abang kan taping tuh. Apa agama Muhammad sebelum Nah itu dia diangkat jadi Rasul? Nah, seolah-olah abang kan mengusik Islam gitu loh dengan pertanyaan abang ini. Seharusnya salah. abang itu Kan kita perdalam dulu kitab abang, baru nanya Islam. Jangan lalu loncat pagar tapi pagarnya masih rusak, Bang. Pak Ustadz itu yang bertanya Pak Kiai Buya Sakur ulama. Dia sudah meninggal, Bang. Nah itu almarhum itu yang bertanya. Lah, terus abang muridnya. Bukan muridnya, kan saya ikuti dia di YouTube. Nah, terus kepentingan abang apa nanya seperti itu? Biar lebih jelas kan, karena dia nggak paham, nggak tahu, cuma dia bertanya, makanya saya tanya sama Ustadz paham. Nah, pertanyaan abang itu menuai kontroversi, Bang. Seharusnya abang itu perdalami. Seharusnya abang itu nontonnya bukan Buya Syakur, Bang, tapi pendeta. Kok malah nonton Buya Syakur? Justru itu saya tanya sama Ustadz, kan Ustadz kan bukan Ustadz Ece ini bukan. Bukan, Bang. Saya bukan ustaz. Udah tinggal menjelaskan. Kalau udah dijelaskan nggak kubantah kan. Ya, terus ada lagi pertanyaannya, Bang. Nah, ada sih kalau mau kasih kesempatan. Tapi percuma deh saya mau jawab, Bang. Abangnya nggak paham agamanya sendiri loh. Loh, tadi katanya perdalam Islam, siapa tahu mau login, macam mana mau orang login kalau kayak enggak, Bang. Islam itu enggak gila jemaat, Bang. Islam itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa Islam itu mau tidak mau pasti akan banyak. Jadi nggak butuh kita, Bang. Abang mau login itu justru orang-orang kayak abang mending jangan login. Abang pantasnya jadi orang Islam. Kebalik Pak Ustadz kebalik. Masuk Islam itu cukup 2 kalimat syahadat. Kalau kata siapa? Loh, kata siapa, Bang? Dari live kayak si Juma. Di mana? Datanya di mana? Jadi orang Islam cukup 2 kalimat syahadat itu datanya di mana? Si Juma sah. Nggak usah bawa Bang Zuma, Bang. Saya minta data. Dia guru terbesar loh. Bang, kita itu kalau ngobrol nggak usah bawa orang lah. Saya nanya data, di mana ada data mengatakan bahwa masuk Islam cukup 2 kalimat syahadat. Di mana datanya, Bang? Dari si Juma tanya. Aduh, di situ. Semuanya kata. Loh, biar dengar Bang Juma di sini ya. Bang, syahadat. Bang Zuma itu akrab banget sama saya. Jadi abang salah kalau bawa-bawa dia. Pak Ustadz, kenapa dibantah Pak Ustadz kalau benar dari dia? Dia tidak pernah bilang seperti itu, ngehe. Dari online. Gini aja sudah. Coba setelkan videonya Bang Zuma yang bilang gitu, coba. Nggak ada di sini ini. Ah, kan? Bohong lagi kan? Masa? Kristen ini memang diajari bohong dah. Berarti kalau ucapkan 2 kalimat syahadat nggak sah ya? Masuk Islam. Nah, nggak cukup, Bang. Nggak cukup. Orang Kristen sekarang baca syahadat semuanya bisa, Bang. Apakah langsung masuk Islam? Ya enggak seperti itu. Belajar dulu kalau minimal 6 bulan dibaptis, diikuti sakramen, itu nggak semudah itu. Nah, terus? Nah, ini Pak Ustadz benar sih atau enggak kok jadi ngeyel? Tujuan dibaptis itu apa, Bang? Enggak, yang kutanya dulu ini Ustadz macam mana sih Anda? Coba, tujuan dibaptis itu apa, Bang? Mau ditanya kayak ngeyel. Orang mau login, memperdalam kitanya nggak mau. Nggak butuh, Bang. Orang-orang kayak abang itu sudah cocok jadi orang Kristen. Orang Islam nggak kayak abang. Sabar. Ustadz macam apa kayak gini? Nah, sebentar. Tadi dengar abang diskusi mau login, Bang. Loh, kan kita mau tanya kebenarannya dulu. Mau login beneran, Bang? Langsung syahadat aja, Bang. Ngapain sih buka amat? Berarti langsung masuk Islam kan? Iya lah, nanti baru belajar di situ. Kata Ustadznya tadi apa? Mau saya tonton? Ayo, saya tonton dah sekarang. Aduh, ngawur kalian ini semua. Nah, Oten kan kayak gini sikapnya kan, diajak diskusi, bawa-bawa orang, tanyain data, nggak bisa jawab. Cukup 2 kalimat saya ditanyain apapun, saya jawabnya pakai data. Inilah sikapnya Oten. Jelasnya, saya cuma mau bilang, Pak Ustadz dan semuanya yang penonton,
pelajarilah Al-Quranmu dan sejarah Nabi Muhammad. Kamu baca Yunani kitabmu sendiri gak mampu. Soal nyuruh kita. Anda pasti Geblek. tahu kebenaran. Aduh, ini Salahuddin gimana? Wahid. Ya, rasa di sini Ustadz nggak benar nih. Sampai baca kitab kamu sendiri aja gak bisa sosok nasihati kita kamu. Emang enak. Itu nasihat macam apa itu namanya? Itu baca kitabnya sendiri aja gak bisa. Nyuruh umat Islam yang bisa baca Arab. Perdalam Al-Qurannya Ustadz. Bilang sama pengurus. Perdalam kamu kena kulitnya Yohanes 1 ayat 1 aja bingung barusan. Dipelajari sejarah Nabi Muhammad. Di situ nanti tahu kebenarannya. Oke? Iya, bahwa Yesus itu hanya utusan gitu kan? Nah, Namanya diskusi online, diajak diskusi nggak mau. Iya, nggak sesuai sama namanya. Dari awal udah validasi, dia nggak tahu ya kan ilmu apa baca kita. apa orang yang nyuruh kita mendalami Al-Quran? Kitabnya sendiri suruh baca gak bisa barusan. Namanya nggak sesuai saat diskusi online. Keren banget kan? Kalau udah diskusi artinya dia harus berilmu dong gitu loh. Wawasan ada, literasi ya kan. Pandai gitu. La ilaha illallah, ada ini. Lucu. Nggak apa-apa lah buat hiburan. Berarti ini saya amati tak jauh berbeda lah dengan Mukimat. Ketika mereka itu di dalam kitab Sejarah Mubarakah saya tampilkan baca, tak tahu mereka betul. Bahkan jawabnya apa tuh, Gus? Jangan bawa-bawa Al-Quran lah, kata dia. Iya. Ditunjukin saja Mubarakah, jawabnya jangan bawa-bawa Al-Quran gitu. Iya. Ya Allah. Aduh, memang ya Allah. Kok geblek kata Gus Wafi geblek. Soalnya kalau pakai O nanti kena Bennett Gus. Jadi saya Iya, Tapi betul istilah manjalis janis nih ya, bahaya juga kelamaan duduk sama Mukimat. Betul. Jadi Gus Wafi harus ada selalu libur 2 hari 3 hari ntar ketemu lagi gitu. Enggak, Makanya saya kalau berdialog nggak bawa dalil sih, nggak dikasih dalil juga nggak bakalan nggak bakalan nerima. Saya lebih ke pendekatan logikal aja. Iya karena Jadi ketika nggak paham susah ya, ribet juga. iya, iya kita bawa dalil, musuhnya gak bawa otak kan susah. otak. Ini Afif Stro. Ayo gimana? Ada mau iniin tadi kasihan. Udah Afif. ini juga. Afif Store malam. Oh tidur kayaknya dia. Boten. Oh boten. Nggih, boten. Aturnon. Pakai bahasa Indonesia. Matur suwun cenah, matur suwun. Enggak. Iya. Turnon. Dibawa aja Kang Apip ya, nanti buat tempat Oten untuk bertanya ya. Punten. Lama-lama jadi room lintas agama di sini ini. Iya bisa jadi. Lo enggak Gus Wafi, kan saya itu kocek dalam hati saya kocek lamanya bukunya Gus Wafi yang mau jadi ini. Akhirnya pagi tadi itu ada naik Oten. Naik Oten bawa Al-Qur'an. Saya suruh artikan, wah malah dia balik tanya terus ke saya. Ini gimana kata. Pondok pesantren itu wajib dibubarkan kata Oten. Justru yang berhak memiliki pondok pesantren itu adalah orang penyembah Yesus katanya. Aduh. Itu aman, itu tenang, udah ada ditanya jawab karangan guru kita Gus Wafi, tenang aja udah dirangkum itu. Enggak. Kapan rilis, Gus? Akhir Mei insyaallah. Insya Allah Langsung- saya pesan satu, Gus. Langsung laris pokoknya dah. Insyaallah. Enggak, saya itu dalam hati saya kocek lama nih buku Gus Wafi yang mau rilis ini. Soalnya tebel Gus. Jadi harus Oke. sekiranya langsung selesai gitu. Enggak betul. Kebetulan Oten naik di sini. Oh, buat latihan sama saya.
Tadi pagi insya Allah sampai saya ketiduran. Akhirnya ada Ustadz